Halo, bertemu lagi dengan saya Kang Afan. Di video kali ini saya akan membahas tentang dosen yang linier plus minusnya. Simak terus videonya. Banyak orang yang baru memulai jadi dosen ataupun baru mau menjadi dosen itu belum tahu gitu ya bahwa untuk menjadi dosen itu harus linear gak sih S1 dan S2-nya gitu, dan kalau tidak linear bagaimana, dan kalau linear bagaimana gitu. Nah, di sini saya menceritakan pengalaman saya dalam proses pengajuan dosen gitu ya untuk mendapatkan NIDN. Sebetulnya begini, di sistem Forlab atau sistem Forlab Dikti itu sebetulnya untuk pengajuan NIDN itu tidak ada sistem yang menolak kalau dosen itu tidak linear sebetulnya. Jadi yang penting itu minimal S2. Jadi persyaratan yang video sebelumnya saya jelaskan itu, yang penting itu terlengkapi. Kemudian untuk linearitas itu sebetulnya tidak ada kaitan dengan NIDN. Hanya yang saya alami gitu, nanti yang tidak linear S1 dan S2 nya artinya tidak sama rumpun ilmunya itu, terkendalanya nanti sebetulnya di masalah jabatan fungsional gitu. Nah, beberapa dosen yang pendidikannya itu cukup agak jauh dari prodi home base-nya, keilmuannya itu biasanya sih japungnya ditolak gitu, saat pembuatan jabatan fungsionalnya ditolak. Kemudian juga ini akan berdampaknya sebetulnya ke akreditasi ya, karena di standar akreditasi itu memang saya kurang tahu nih apakah masalah poinnya atau memang istilahnya atau masalah aturannya gitu. Yang pasti sih begini, ketika menghadapi akreditasi itu agak susah ya untuk dosen yang tidak linear gitu. Mungkin ini kalau saya amati sih masalah tidak sama ini ya, masalah tidak linear ini masih ada perbedaan persepsi antara BAN PT dengan Dikti gitu. Kalau saya sih mengamati seperti itu, karena kalau secara Dikti itu memang ada wacana akan menghapuskan masalah linearitas gitu. Tetapi dalam beberapa prosedur kaitan dengan jabatan fungsional dan akreditasi, ini dosen yang tidak linear ini cukup terganjal lah bahasanya lah kalau saya bilang, dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi kalau secara sistem untuk mendapatkan nomor induk dosen nasional itu tidak ada hambatan, itu boleh gitu, S1, S2, bahkan misalkan beda dengan keilmuan program studinya gitu, itu tetap mendapatkan NIDN tapi terganjal di jabatan fungsional dan akreditasi. Nah, setahu saya sih seperti itu gitu. Mungkin ada pengalaman teman-teman yang lain yang berbeda gitu, itu bisa komentar di bawah saja gitu, biar teman-teman sahabat-sahabat yang mau jadi dosen itu bisa lebih paham dan banyak referensinya gitu. Intinya sih kalau menurut saya akan lebih aman sih sebetulnya S1 dan S2 itu linear gitu, sehingga nanti di masalah japung dan akreditasi itu tidak terkendala gitu. Meskipun masalah linearitas ini menjadi kontradiktif sih dengan pernyataan Pak Menteri baru gitu yang menggagas kampus merdeka gitu. Karena kalau masalah ini jadi agak kontradiktif saja sih kalau saya meninjaunya sih gitu. Tapi kita lihat dulu perkembangannya seperti apa gitu. Menurut saya kalau pengen aman ya cari aman saja lah, cari yang linear gitu. Meskipun sebetulnya saya tidak terlalu setuju dengan masalah linearitas gitu, karena manusia itu
tidak bisa diukur juga gitu secara objektif dengan ijazah gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu, karena bisa jadi ijazahnya apa, tetapi keahliannya dia punya soft skill yang sangat menunjang, mungkin di prodi yang jauh dengan atau tidak linear dengan si keilmuan formalnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu tidak secara pribadi ya, itu bukan hal jaminan gitu, tetapi secara peraturan pemerintah dan juga beberapa prosedur itu masih terganjal masalah linear atau tidak gitu. Nah, biasanya diakalinya itu seperti ini. Misalnya saat S1 dan S2-nya itu berbeda, maka yang dicari itu adalah kesesuaian mata kuliah yang diampu di program studinya, program studi home base-nya itu dengan ijazah terakhir S2 gitu. Nah, kalau misalkan dengan S2-nya sama, itu masih dianggap linear meskipun dengan S1-nya tidak sama. Setahu saya sih seperti itu gitu. Mungkin pengalaman teman-teman yang lain kalau misalkan ada yang berbeda ataupun punya pendapat lain, silahkan komentar di bawah gitu, biar kita sharing bareng-bareng ke teman-teman gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.